Udah coba ngeliat PowerPoint-nya? Berarti kuliah nggak teman-teman? Oke, oke. Oke, sekarang kita mau ngomongin mengenai simulasi HPM, ya. Sebelum kita ngobrolin mengenai hal ini, ya, menurut teman-teman, sama nggak antara estimasi atau kalkulasi penghitungan, ya, dengan penilaian? Menurut teman-teman ini hal yang sama atau hal yang berbeda? Oke, yang bilang ini sama, silakan tunjuk tangan. Yang bilang ini nggak sama, jangan tunjuk tangan. Raise hand, raise hand. Terus jangan diturunin dulu. Karena ini cuma dua pilihannya nih. Setuju atau nggak setuju? Oke, saya tunggu. Nggak ada? Nggak ada yang setuju kalau ini sama? Gitu ya? Oke, berarti semuanya bilang nggak setuju. Oke, kita coba berdiskusi. Saya di pihak yang sama deh. Saya di pihak yang bilang bahwa dua hal ini ada hal yang sama. Oke, sekarang kita tanya sama orang-orang yang nggak setuju nih. Kenapa estimation atau calculation itu nggak sama? Siapa ya? Siapa yang beruntung duluan nih? Mbak Anggitya, Firantika. Panggilannya siapa nih ya? Lupa saya. Anggit, Mbak Anggit. Iya, Pak. Gimana, Mbak Anggit? Kenapa nggak sama antara penghitungan sama Sebenarnya kalau saya sendiri tadi tuh mikirnya sama, Pak. Karena ya, nggak valuation, tunjuk tangan. saya kayak nggak ada temennya gitu, Pak. Kok nggak ada yang tunjuk tangan gitu, Pak. Oke deh, sebelum Mbak Anggit menyampaikan opini, saya ulang. Oke. Sama atau beda? Yang bilang sama, raise hand. Yang bilang nggak sama, jangan raise hand. Oh, ada temannya Mbak Anggit. Oh, demi Mbak Anggit pada nemenin semua. Oke. Sip. Better lah. Much more better. Oke, sekarang pencet. Oke, teman-teman yang bilang ini sama dulu. Silakan, Mbak Anggit. Tetap Mbak Anggit sih yang ngomong. Ujung-ujungnya tetap. Oke, kenapa sama? Kalau menurut saya tuh penilaian tuh salah satu hasilnya kan juga estimasi, Pak. Namun estimasinya tuh melalui prosedur-prosedur gitu, Pak. Jadi bukan sekedar mengestimasi, misalnya kan estimasi cuma bisa ada yang estimasi cuma kayak dilihat, oh ini kira-kira segini. Tapi kalau penilaian tuh ada prosedur-prosedurnya sehingga kita itu dapat memperkirakan nilai dari suatu properti itu sekian gitu, Pak. Jadi secara umumnya sama, cuman valuation itu ada prosedur-prosedur yang diikutin seperti itu, Pak. Menurut saya. Jadi, sama apa enggak nih? Saya belum dapat kesimpulannya nih. Sama tapi. Pak. Sama. Oke, intinya sama. Makanya penilai yang gitu ya, sama penghitungan atau pengestimasian sama. Yang bilang nggak sama, ayo coba kata Mbak Gita sama tuh. Kata Mbak Gita sama. Nah teman-teman gimana? Yang bilang nggak setuju? Izin, Mbak. Wih, gimana? Kalau menurut saya kalau penilaian itu ada unsur artnya, Pak. Jadi kayak unsur apa ya? Apa ya namanya, Pak? Bentar. Kayak punya feeling sendiri, Pak. Kayak punya sense gitu kalau penilaian. Sedangkan kalau hitung-hitungan itu udah saklek ilmu pasti, apa namanya? Ya matematika gitu banget, Pak, kalau perhitungan. Sedangkan kalau penilaian kayak misalkan apa ya? Ada unsur yang agak dikira-kira kayak gitu, Pak. Kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, gimana tuh? Kok berkurang nih yang setuju? Yang setuju jangan turunin resennya dulu. Kan nggak pegel nih. Cuma klik doang kan. Biar saya tetap tahu nih. Tetap tahu partai yang mana nih. Oke ya.
Oke, masih 3 orang. Gimana tuh? Kata Mas Fadil beda tuh guys. Saya mau ikut yang pendek, antara yang kecil lah, yang sedikit. Tapi saya nunggu dari pendapat dari Mas Lutfi, Mbak Erica, sama Mbak Anggit tuh. Gimana tuh? Kata Mas Fadil beda tuh. Sama nggak nih sebenarnya dua barang ini? Meskipun Fadil, menurut saya ya, belum kelihatan nih contoh konkretnya apa. Kalau mau ngasih pendapat. Nanti bisa dibantu sama yang lain. Gimana? Mas Lutfi, Mbak Erica? Eh, Kalau menurut saya itu sama Pak, estimasi sama evaluasi itu Pak. Karena hasil akhirnya itu kalau dievaluasi misalnya Pak, bisa di laporannya atau di mananya mengestimasikan nilai bangunan ini atau nilai sumber daya alam ini tuh senilai sekian. Nah, mungkin perbedaannya tuh dari penamaannya aja kali ya Pak. Kalau evaluasi itu istilahnya tuh kayak ada peraturannya, ada peraturan yang jelasnya, atau ada apa ya yang dilakukan oleh suatu badan misalnya. Kalau estimasi atau kalkulasi itu lebih luas lagi. Oke. Silakan aja. Yang lain gimana? Ya gimana Mbak Vanessa? Menurut saya sih Pak, ada kesamaan ada perbedaannya. Kalau kesamaannya mungkin cara hitungnya apa ya namanya kan estimasi dan valuasi itu sama-sama menilai ya Pak. Emang hitung maksud saya, tapi perbedaannya terletak dari sumbernya Pak. Kalau misalkan estimasi atau kalkulasi itu datanya lebih apa ya? Kuantitatif ya, yang jelas pasti gitu. Seperti apa yang tadi Fadil bilang, berarti lebih ke arah objektif gitu. Tapi kalau valuasi itu lebih ke arah sumbernya itu apa ya pandangan sendiri lebih ke arah subjektivitas gitu Pak menurut saya. Terima kasih. Jadi kalau kita kemarin belajar PBB itu kita bikin penilaian tentang NJOP. Oke, itu penilaian apa penghitungan tuh? Kita bisa ngerjain pakai Excel aja sebenarnya. Itu penghitungan atau penilaian? Kalau ada yang bilang sama, berarti nggak perlu kuliah D3 penilai dong untuk bisa menilai gitu ya. Karena sama penghitungan sama penilaian. Kalau sama, kalau beda, terus pas kita lagi ngitung NJOP, kok kayaknya pakai Excel juga jadi tuh. Gimana dong ini? Gimana? Para kubu tidak setuju? Beda Pak, Apanya yang beda? estimation sama valuation Pak kalau dari saya. Terus, kenapa? Karena lebih kayak dibilang Vanessa tadi Pak, kalau penilaian itu lebih subjektivitas. Karena kalau intinya menghitung kan berarti lebih kuantitatif Pak. Kalau penilaian itu belum tentu disajikan dengan kuantitatif, bisa juga dengan kualitatif Pak. Oke, fine. Contohnya gimana? Konkretnya gimana nih? Kan saya udah ngasih contoh nih. Please elaborate gitu kalau di IELTS. Gimana berarti? Kayak ini Pak contohnya, misalnya kayak calculation ya menghitung luas atau menghitung akuntansi lah gitu Pak. Kalau misalnya penilaian itu lebih ke bisa aja menilai sifat seseorang Pak, kayak penilaian sifat seseorang gitu. Cuman kalau estimation sama calculation juga bisa dilakukan itu Pak. Ke valuation juga bisa dilakukan scoring Pak, yang pengubahan kualitatif jadi kualitatif jadi kuantitatif Pak. Misalnya saya di akuntansi, mau menghitung akun bangunan. Itu kalau di pajak misalnya saya harga beli dikurang penyusutan. Oke, itu penghitungan apa penilaian? Jer. Teman-teman yang lain, itu penghitungan apa penilaian tuh? Dari biaya beli, terus saya kurangi dengan penyusutan. Misalnya 20 tahun lah. Saya bagi rata, saya kurangi penyusutan. Itu penghitungan apa penilaian? Hitung Pak.
Penghitungan itu, Pak. Oh gitu. Terus kalau penilaian ngitung bangunan gimana? Bukannya sama RCN dikurangi depreciation. Pak izin Pak, Oh iya, gimana Gi? mau berpendapat sih Pak. Mungkin Ya iyalah. menurut saya valuasi itu bentuk lebih lanjut dari kalkulasi Pak. Jadi kalkulasi itu bagian dari valuasi. Kalau valuasi itu data-datanya itu nggak given Pak, kita yang cari gitu Pak. Kayak tadi kan tentang penilaian bangunan. Nah RCN-nya itu kan kita harus cari dulu gitu. Nah di dalam nyari itu kan ada nilai-nilai artnya yang kayak dibilang Fadil. Disitulah subjektivitas penilai diperlukan. Sementara kalau kalkulasi itu udah given data-datanya Pak. Kayak tadi kan harga beli sama penyusutan itu kan udah given dua-dua, udah tinggal dikalkulasi aja gitu Pak. Jadi keduanya berbeda. Tapi lebih ke valuasi ini lebih ke bentuk lebih lanjut dari kalkulasi menurut saya. Oke. Gimana tuh? Pak Lutfi. Kasian nih trio masketir nih. Gimana nih? Hobi ngasih pendapat yang lumayan ini ya, tajam nih. Nah, teman-teman gimana? Sama nggak nih? Iya deh Pak. Apa gimana? Saya juga mikirin gimana ya, defense kita gimana. Misalnya saya masuk ke tim sama. Jadi kalau NJOP gimana, Gi? NJOP itu penghitungan apa penilaian, Gi? Kemarin pas di PBB. NJOP kalau dihitungnya penghitungan. Penghitungan, Pak. Kalau di apanya? Padahal hasilnya nilai jual objek pajak loh, nilai loh. Yang kayak dibilang sama kita nih Pak, yang terusan dari ini Pak, calculation ya valuation gitu Pak. Oke, jadi ketika kemarin kita di PBB menghitung atau menentukan NJOP, nah bahasanya biar nggak rancu antara menghitung sama menilai ya. Ketika kita menentukan NJOP, itu bagian dari penghitungan atau masuk kategori penilaian. Rumit. Masuk dua-duanya Pak. Hah? Masuk dua-duanya Pak. Berarti sama aja dong, penilaian sama penghitungan. Izin Pak, Oh iya, gimana? menurut saya Pak, penilaian dulu, baru dilanjut sama perhitungan Pak. Misalkan kalau NJOP kan kita harus nentuin harga bangunan, harga tanahnya ya Pak ya. Nah itu kita melakukan proses penilaian. Kalau kita udah dapat harga tanah dan harga bangunannya, kita kan bakal ngitung NJOP sesuai dengan tarif yang berlaku ya Pak. Itu kita baru pakai kalkulasi Pak. Itu menurut saya Pak. Oke, taruh. Ketika kita menentukan NJOP, kita belum pakai tarif nih. Nanti pas kita mau ngitung PBB baru dikali tarif. Oke, tahan. Nah, kita masih ngomongin NJOP. Ya, oke, baik, sudah. Gimana ya, teman-teman udah di tingkat akhir ini, di 3 penilai nih. Ya. Bagaimana mendefinisikan penilai? Jadi kira-kira penilai itu tergantikan atau enggak dengan konsep penghitungan? Tidak Pak. Enggak Pak. Tidak tergantikan ya enggak? Oke. Ini bukan pertanyaan yang mana yang benar mana yang salah ya enggak? Ya. Karena tergantung to some extent gitu ya. Kadang-kadang penilaian ya harus pakai penghitungan doang. Oke. Contohnya. Kemarin ketika saya di DJP kita menentukan bagaimana cara menentukan NJOP, itu sempat dikritik sama para penilai ya. Wah, kok ini penghitungan banget nih gitu ya. Karena memang unsur tadi artnya gitu ya dibatasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya para penilai se-DJP gitu ya itu menggunakan prosedur yang sama dan hasil penilaiannya nggak beda-beda. Contoh, Mas Lutfi ya, jadi penilai DJP gitu ya, terus menilai suatu kawasan pertambangan batubara pure dengan ilmu penilaiannya dia, tentuin NJOP 1 miliar. Oke, tahun pajak depan datang Fadil, terus menilai dengan ilmu penilaiannya dia, hasilnya 3 miliar. Oke, tahun depannya datang Rehan, 2 miliar NJOP-nya. Semuanya benar, katanya nilai itu adalah opini, ya enggak? Selama sesuai dengan standar, hasilnya semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi apa yang terjadi kalau dibiarin seperti itu? Yang bingung siapa? Wajib pajaknya.
Oke, ini DJP gimana sih? Kemarin pajak saya segini, sekarang tahun depannya naik 3 kali lipat, tahun depannya turun lagi 2 kali lipat. Oke, hanya ada beberapa hal yang harus diseragamkan. Tapi ada unsur penilaiannya nggak dalam NJOP? Kira-kira masih ada nggak unsur art-nya ketika kita ngomongin NJOP PBB? Ya, mungkin kebayangnya adalah ketika penentuan angka kapitalisasi. Oke, itu siapa yang nentuin angka kapitalisasi? Itu harus penilai kantor pusat waktu itu. Ya, hanya saja diseragamkan ke semua penilai di Indonesia. Jadi ya, to some extent penghitungan sama penilaian ya mirip-mirip, gitu ya. Sedangkan tadi penilaian katanya lebih lanjut. Tapi kalau kata Mbak Vanessa, penilaian dulu baru penghitungan. Nah, ini kalian perlu menyepakati ini. Jadi, apakah penilaian itu merupakan hal lebih lanjut dari penghitungan? Atau penilaian dulu, baru kemudian dilakukan penghitungan? Oke. Kenapa ini perlu saya angkat tema ini, gitu ya? Karena nanti apa yang kita lakukan sebenarnya, gitu ya, itu lebih ke menggunakan Excel. Nanti untuk aktivitasnya ada nggak? Ada, gitu ya. Tapi mungkin tidak terlalu dominan. Oke, silakan Mbak, teman-teman yang setuju, ya, oke bisa diturunin, makanya biar nggak berbeda sama yang lain. Oke, nanti kita coba lihat bagaimana konsep hedonic pricing method ini itu apakah lebih dekat ke penghitungan atau lebih dekat ke penilaian. Sip. Lutfi, Mas Lutfi, takutnya lupa nanti. Dia naikin tangan terus. Oke. Sekarang kita lihat ada hedonic price method. Pertama, untuk HPM, teman-teman, apakah kita perlu pakai kuesioner untuk melaksanakan? Hah? Nah, nih, Mas Gilang, kita mau pakai HPM perlu kuesioner nggak? HPM kemarin buat penilai apa HPM ya? Kalau TCM, pasti nggak TCM. TCM buat nilai apa TCM? Teman-teman. Objek wisata, Bang. Oke, objek wisata. Pakai kuesioner nggak TCM? Pakai, Pak. Ada yang pakai, ada yang enggak. Gitu ya. Kita kemarin ngomongin zona TCM tanpa perlu kuesioner. Perlu nggak kuesioner? Ya bisa pakai, bisa enggak. Tapi dengan data sekunder pun kita bisa. Kalau HPM gimana? Kalau hedonic pricing method, kita perlu kuesioner nggak? Perlu, Pak. Perlu. Oke. Buat ngambil data apa? Referensi kesenangan pengunjung, Pak. Data apa? Sorry, nggak dengar saya. Sorry, di saya koneksinya kurang bagus kayaknya. Gimana? Oke, deh, lanjut deh. Harga apa yang dijadikan proxy untuk hedonic price method ini? Kita pakai harga apa kemarin untuk menilai SDM? Harga properti, Pak. Properti, Pak. Harga properti, oke. Harga properti nyambung. Nah, ketika kita ngomongin harga properti gitu ya, selain harga yang merupakan terusan dari constraint berupa uang gitu ya, parameter apa sih dijadikan oleh orang-orang untuk membeli rumah? Penghasilan. Lingkungan, Pak. Lingkungan maksudnya apa? Karakteristiknya, Pak. Karakteristik lingkungan. Oke, kita kemarin bagi karakteristik jadi 3. Apa aja tuh? Karakteristik pertama, karakteristik bangunannya. Kita ngomongin apa tuh? Luas bangunan. Oke, apa aja tuh yang mempengaruhi harga?
Luas tanah, oke. Ya, oke. Apalagi? Jumlah? Status Oke, belum. lahan, Itu Pak. karakter yang kedua. Masih yang pertama nih, masih karakteristik bangunan. Ada luas tanah, luas bangunan, jumlah lantai. Status lahan, Pak. Sorry, nggak dengar saya maksudnya. Status lahan. Status lahan, oke. Jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, dan seterusnya. Oke. Karakteristik kedua, seperti tadi disampaikan sama Mas Gilang, apa tuh? Akses. Ya kan? Akses kemana? CBD, Rumah teman. Pak. Oke, ke CBD, gitu ya. Ke mall, ke rumah sakit, ke sekolah. Ya. Yang ketiga adalah karakteristik lingkungan. Apa gitu? Kualitas, Pak. Polusi. Kualitas udara. Oke, kualitas udara, sip. Oke, kualitas air, keberisikan, kebisingan, oke, dan seterusnya. Oke. Jadi intinya HPM kita mau menilai apa, teman-teman? Kapan kita menggunakan HPM? Ketika kita mau menilai dalam konteks sumber daya alam, apa nih? Kita baca HPM mau menilai apa? Hah? Kualitas lingkungan, Pak. Oke, kualitas lingkungan. Oke. Contohnya apa yang mau kita nilai? Contohnya apa? Tadi udah disebutin itu satu. Misalnya apa? Kebersihan udara. Sorry, saya nggak dengar. Iya, Pak. Kualitas udaranya. Oke. Air. Oke, jadi berbeda dengan TCM adalah ketika kita menggunakan TCM, kita mau menilai suatu situs wisata. Oke. Sedangkan ketika kita menggunakan HPM, yang mau kita nilai adalah kualitas lingkungan. Oke. Bagian dari lingkungan yang dapat kita presentasikan dalam bentuk harga rumah. Oke, itu ya. Oke, ada yang perlu saya ulang lagi mengenai konsep HPM sebelum kita mulai hitung-hitungannya? Nyambung ya, kita pakai HPM itu buat apa sih? Paling yang saat ini mungkin penting buat, menurut saya, perlu teman-teman ketahui adalah TCM itu buat apa, gitu ya? Cara ngitungnya gimana? Ya, mungkin untuk praktek mungkin belum terlalu advance mungkin. Sama, teman-teman tahu itu apa HPM, ya kan? Cara menggunakannya bagaimana, itu buat menilai apa. Oke, itu main pointnya seperti itu. Oke deh. Oke, sekarang kita mau ngomong tahapan simulasi hedonic price method. Masih ingat konsep ini? Konsep rumah dengan beberapa karakteristik ini. Ketika saya tanya, berapa value dari view ini? Kita bisa jawab nggak? Kamu tuh bisa jawab? 25.000. 25.000. Oke, gimana caranya tadi nyarinya? Yang di sebelah kanannya itu, Pak. Oke, dari sebelah kanannya. Oke, sebelah kanannya nggak punya pohon-pohon, cuma 125.000 gitu ya. Ada pohon-pohon di sebelah jadi naik 125.000. Oke, fine. Itu merupakan salah satu contoh untuk kita menilai si view ini. Tapi dalam bentuk model yang lebih lebih ilmiah, ya teman-teman, kita bisa menggunakan konsep regresi juga. Oke. Dalam contoh yang sederhana ini, contohnya. Bentar. Belum tercopy gambar. Oke, ini gambarnya tadi. Ya. Sekarang kita mau menentukan ini rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Anggap kita belum tahu harga dari masing-masing atributnya, baik pemandangan, kemacetan maupun pabrik, polusi pabrik. Oke. Kita tahu
price, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, kita bisa menggunakan salah satu tools yang disebut dengan variable dummy. Sudah pernah berkenalan belum yang namanya variable dummy ketika teman-teman ketemu statistika? Dapat statistika kan ya? Dapat, Pak. Gimana? Dapat, oke. Pernah Tapi ngobrol nggak dengan... belum, Pak. Belum, oke. Variabel dummy itu adalah variabel yang kita berikan angka 0 atau 1. Oke. Untuk apa? Untuk melihat dia hubungannya dengan salah satu variabel. Contoh, kita lihat di sini tentang, kita buat di sini ada 3 variabel tambahan, ada view, ada traffic, gitu ya, kemacetan, ada pabrik. Oke, sip. Kita akan menggunakan konsep variable dummy untuk mengintegrasikan, gitu ya. Ada si pohon, ada si traffic, ada si factory. Kita kasih angka 0 jika rumah 1 itu punya view, dan kita kasih angka 0 jika si rumah nomor 1 itu punya view, yang punya view, kita kasih angka 1 kalau punya pemandangan. Oke, rumah nomor 1, view ada, traffic juga ada, factory juga ada. Oke. Untuk rumah nomor 2, view-nya ada, traffic-nya ada, factory 0. Oke, bagian dari variable dummy. Rumah nomor 3 ada view, tapi nggak ada traffic, nggak ada factory, sedangkan rumah nomor 4 nggak ada semuanya. Oke. Terus diapain nih kalau kita sudah menyertakan variable dummy? Kita gunakan konsep yang paling kita pakai. Kita pakai regresi. Oke, jadi regresi pun bisa digunakan untuk menjelaskan hal yang sederhana ini. Kita pakai regression, kemudian oke, ini adalah y-nya, ya. Sedangkan ini adalah variabel independennya. Kita pakai label dan kita akan taruh di H7. Oke. Ya, mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kita tahu sekarang nilai dari si view, ya, itu sebesar koefisien dari hasil regresi untuk variabel yang kita maksudkan. Anotate. Jadi ini itu adalah harga, adalah nilai dari view. Sedangkan kok traffic nilainya negatif nih sama factory. Kenapa? Karena ini bukan benefit yang didapatkan, tapi yang didapat adalah cost. Oke. Jadi dengan konsep sederhana menggunakan variable dummy, kita bisa menilai, ya, kita bisa menilai berapa sih sebenarnya nilai dari pemandangan, berapa benefit yang didapat dari seseorang yang tinggal di sekitar pemandangan. Oke, sampai sini perlu saya ulang, teman-teman? Ya. Apa kelemahan dari konsep variable dummy? Di konsep variable dummy, kita tidak bisa melihat, ya, mengenai kualitasnya. Gimana kalau ada rumah lain, gitu ya, yang letaknya di sini, ya. Ini rumah lah. Oke. Dia jauh dari pabrik, ya, jauh dari kemacetan, tapi dia bisa melihat view. Apakah di sini bisa kita kasih 0 untuk factory? Nggak bisa. Dia masih ada di lingkungan pabrik, tapi lebih jauh dibanding rumah si A. Oke. Kalau kita ngomong variable dummy, kita cuma bisa bilang ada sama nggak ada. Oke. Kita bisa bilang polusi ada polusi nggak? Ada. Cuman seberapa parah polusinya, nanti tidak bisa kita ukur menggunakan variable dummy. Padahal kalau di penelitian-penelitian mengenai lingkungan, kadang-kadang sampai bilang bahwa setiap gram dari CO2 gitu ya, itu cost-nya adalah misalnya $10. Jadi bukan gitu lagi ada atau nggak ada, tapi seberapa berat, ya, untuk setiap ukuran dari polusi udara yang dihasilkan oleh misalnya dari emisi kendaraan bermotor. Di dummy nggak bisa dipakai. Ya, tapi at least teman-teman sudah dapat gambaran nih. Yang mau kita nilai dari HPM, hedonic pricing method,
adalah nilai dari CView menggunakan proxy harga properti. Oke, sampai sini ada yang mau diobrolin? Oke, cukup, kita stop share, kita balik ke slide. Nih, oke. Karena tidak bisa mengukur jenis kualitas dari sumber daya, maka kita harus menggunakan model regresi yang lebih panjang. Bukan menggunakan variabel dummy, ada atau tidaknya, tapi mungkin menggunakan kualitas dari si sumber daya alam tersebut. Misalnya, tingkat kebisingan kita ukur menggunakan skala 1, 2, 3, 4, 5. Contoh. Atau misalnya kita lihat dari contoh jumlah kebisingan. Itu kalau nggak salah survei ADB, Action Development itu ada yang mengukur tingkat kebisingan untuk masing-masing kota. Luar biasa ya. Ada yang mengukurin tingkat kebisingan masing-masing kota. Berapa desibel. Nah itu kita nggak bisa tuh pakai konsep dummy. Bising apa enggak, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan berapa nilai dari tingkat kebisingan buat masyarakat. Oke. Nah, satu contohnya adalah kita menggunakan model ekonometrik, model matematika. Oke. Contoh, pertama kita akan menggambarkan fungsi P terhadap beberapa variabel. Kalau kemarin kita lihat gini, P sama dengan fungsi dari faktor X1, faktor X2, faktor X3. Ya, kita terjemahkan dalam misalnya contoh seperti ini. Nah, di sini contohnya adalah formnya dalam bentuk same log. Apalagi nih. Ya. Dalam persamaan itu ada 3 contoh teman-teman. Ada yang linear, 2 dulu deh. Ada yang non linear. Persamaan linear contohnya apa? Gampang. Y sama dengan X plus C. Ini ada persamaan linear. Ya enggak? Kenapa? Karena sama nih di sini. Oke, linear dari unsur yang sedang kita bahas. Y dan X linear. Yang nggak linear contohnya apa? Bisa Y sama dengan ln X plus C. Bisa juga ln Y sama dengan ln X plus C dan seterusnya. Oke. Nah, contoh untuk hedonic pricing method biasanya menggunakan konsep logaritmik. Oke. Bisa yang ini kita bilang semi logaritmik. Kenapa? Karena yang satu logaritmik, sedangkan yang satunya normal, non-logaritmik. Atau ada juga yang full logaritmik. Di sini logaritmik, di sini logaritmik. Oke. Logaritmik itu apa sih, teman-teman? Ada yang masih ingat? Kalau log 100 itu berapa, teman-teman? Berapa tuh? Log berapa tuh? 2? Gimana caranya? Kok bisa dapat 2? Ingetan? 10 pangkat 2, 100. Oke, sip. Karena log itu adalah basisnya adalah 10, maka log 10 pangkat 2, ya. Di sini ada jadi 2. Nah, gampangnya seperti itu. Oke, kalau logaritma natural atau yang disebut dengan ln, kita sebut dengan ln, itu bedanya apa, Mas? Siapa tadi yang jawab ya? Aduh, nggak kelihatan lagi tadi. Kalau ln, apa maksudnya, teman-teman? Kalau log basisnya 10, kalau logaritma natural, basisnya apa? Bilangan Euler. Oke. Jadi kalau log 10 sama dengan 1, maka dalam bentuk logaritma natural, maka ln E sama dengan 1. Oke, udah mulai panas? Oke, karena ini dibahas di slide-nya Pak Dosko. Oke, kita harus bahas nih. Oke. Jadi sekarang punya persamaan yang bilang bahwa ln price ya atau perubahan pada harga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini bisa jadi faktor 1 adalah misalnya ini
jumlah kamar, jumlah garasi, luas bangunan, berapa lantai. Ini bisa jadi jarak ke CBD, jarak ke sekolah, jarak ke rumah sakit. Faktor berikutnya kita bisa bilang dari tingkat kebisingan, tingkat polusi, dan seterusnya. Oke, jadi di model yang semi-log ini kita menggambarkan fungsi dari price, ya, itu diterjemahkan dalam beberapa variabel. Tadi tuh karakteristik kita sebutkan tadi di awal pertemuan. Bisa karakteristik bangunan, bisa karakteristik lingkungan sekitar, bisa juga karakteristik lingkungan. Oke, sampai sini? Gimana nih? Kalau nggak direspon nggak tahu nih. Mesti lanjut, mesti perlu mengulang. Ada yang perlu saya ulang? Lanjut, Pak. Ya, oke, siap. Kasih responnya. Oke. Nah, berikutnya keterangannya adalah koefisiennya itu menggambarkan implicit price dari karakteristik yang sedang kita bahas. Maksudnya apa? Tadi, hasil regresi yang tadi, tertulis adalah, kita masih ingat bahwa harga rumah itu sama dengan alfa plus koefisien dari view, ditambah tadi, koefisien dari apa tadi? Factory, ditambah koefisien dari traffic. Oke, teman-teman, di file Excel tadi. Maka kita bisa bilang bahwa, oh, harga dari view tadi adalah 25.000. Lihat dari mana? Lihat dari koefisien hasil regresinya. Oke, ketika kita ngomong koefisien, maka koefisien tersebut adalah harga, ya, dibilang implisit. Kenapa implisit? Karena sebenarnya dia bagian dari harga rumah, gitu ya. Harga implisit dari karakteristik yang kita sedang bahas. Oke, kalau kita balik ke Excel yang tadi, oke, di sini kita lihat koefisien. Oke, koefisien. Koefisien di sini menggambarkan apa? Harga dari masing-masing variabel yang sudah kita. Harga dari view itu adalah 25.000, traffic itu memberikan cost atau kemudorotan gitu, sebesar 25.000, dan factory juga mengurangi harga rumah sebanyak 25.000. Oke. Dari mana? Dari koefisien. Koefisien dalam bentuk persamaan itu yang tadi, yang kita sebut dengan beta 1 atau beta 2 dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya? Oke. Jadi kita ngomongin di sini ada bahasa baru, istilah baru. Ada koefisien. Nih, koefisien ini ada beta 1, beta 2, BK, dan seterusnya. Oke. Dalam semi-log function, ya, karena ini adalah len, sedangkan di sini dalam bentuk bukan logaritme, maka kalau kita mau tahu berapa implicit price dari karakter yang mau kita omongin, itu merupakan turunan. Ya, nah, itu kalau waktu di SMA, mungkin teman-teman ketemunya adalah seperti ini. DY per DX. Ya enggak? Y sama dengan X pangkat 3. Ya. Oke, berarti DY per DX-nya berapa, teman-teman? Ulang dikit lah. Kalau Y sama dengan X pangkat 3, maka DY per DX atau turunan dari Y, atau mungkin ada yang istilahnya kayak gini, itu sama dengan 3x kuadrat. Cocok, 3x kuadrat. Ulang dikit. Oke, nah, hanya saja untuk konsep persamaan dengan beberapa variabel yang banyak,
kita juga mengenal istilah yang namanya partial differentiation. Jadi nggak semua variabel yang ada di sini itu kita turunkan. Nah, itu menggunakan notasi seperti ini, sebagaimana kita lihat di sini. Artinya apa? Dari persamaan seperti persamaan 1, kita hanya akan menurunkan P terhadap X1. Oke, jadi kita nggak mempertimbangkan ini enggak. Kita hanya menurunkan price terhadap X1. Jawabannya adalah gini. Perlu dipecah? Kenapa hasil seperti itu? Perlu, Pak. Oke, ada yang tertarik ya. Siap. Kita buka baru ya. Nah, ada yang anak matematik, olimpiade matematik di sini? Siapa Gi? Tahu nggak Gi? Siapa Gi? Bisa bantuin saya nanti. Saya IPS, Pak. Nggak masalah kan IPS juga kata matematika juga. Kata turunan juga kan? Pasti kan? Pernah kan? Setidaknya di SMP. Nggak Gi? Tapi udah saya lupain Pak. Gimana dong? Saya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan udah saya lupain soalnya. Oke. Ya, oke. Yang anak IPS yang Udi siapa lagi di sini? Saya IPS, Nggak Pak. ada. Oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang IPS soalnya mau saya suruh maju di sini. Apa lagi yang IPS? Apa lagi? Oke, sedikit aja sedikit. Ya. Kalau kita punya tadi apa tadi? Ln P sama dengan salah satunya adalah B1. Apa tadi saya lupa? B1 X1. Kan gitu ya? Oke. Kalau kita mau hanya turunan parsial aja, maka kita anggap ini hanya ada dua variabel ini aja. P sama B. Sorry, P sama X. B ini kan konstanta. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau ln P sama dengan beta 1 X1, P itu berapa teman-teman? Bisa bantuin? Misalnya log 100 sama dengan 10 sama dengan 2. Maka 100 itu sama dengan gimana? Nggak jalan-jalan nih. Kita pulangnya lama nih kalau nggak dibantuin nih. Saya juga terbata-bata nih soal turunan-menurunkan. Teman-teman masih fresh. Jarak antara saya dengan SMA kan udah seumur teman-teman nih, ya nggak? Saya dengan SMA udah seumur teman-teman nih, jadi tolong saya dibantu nih. Mana? Kalau log 1 sama dengan 2 tadi katanya. Berarti kalau 1 sama dengan? 10 kuadrat, Pak. 10 pangkat 2. Oke, nah kita kuat juga. Siapa tadi sih jawab sih? Biar bisa kita tanyain nanti nih sebagai narsum. Langsung hilang loh yang ngomong itu. Saya nggak sempat ngeliat namanya loh tadi loh. Oke, sekarang kalau saya punya log bilangan misalnya log A itu sama dengan B, maka A itu sama dengan pakai konsep ini kita pindahin ke sini, maka A sama dengan A pangkat B, Pak. pakai asumsi 10 pangkat B. 10 pangkat B. Itu ya bro ya. Kita pakai basis angka dari logaritma. Oke. Sekarang kita pakai ln. Ln A sama dengan B. Pakai cara yang sama. Maka A sama dengan titik-titik pangkat B. Sama nih di sini. Di sini, di sini, di sini sama rumusnya. Tapi ln itu basis angkanya itu bukan 10. Tapi apa tadi? Kita pakai apa? Kita pakai bilangan bulat. Ya, oke, kita pakai bilangan bulat. Kita pakai epsilon. Boleh. Oke. Terus buat apa sih ini? Oke, buat apa? Kita terapkan ke sini. Kalau ln P sama dengan Bx,
Maka P sama dengan E pangkat B1 X1. Oke? Jika beta 1 X1 kita andaikan sebagai bilangan lain, disebut dengan U, gitu kalau di buku matematik biasanya pakai U, gitu. Maka kita bisa cari nih, di P buat DX, ya, karena ini sama itu identik, ya, maka ini sama dengan dP per DU per DX. Tadi masih ingat rumus matematika ini? Sejujurnya saya baru ingat di malam ketika saya mempelajari slide ini. Nggak dijelasin soal di slide-nya, gitu kan? Saya juga bingung dapetnya dari mana. Ya. Ada yang masih ingat rumus ini? Anak matematika? Lupa? Buku matematika kita masih sama nggak ya? Kalian nggak diajarin? Saya juga ingatnya pas lagi lihat rumusin doang. Siapa tahu setelah saya tampilkan teman-teman keinget, oh iya, tapi udah di shift del Pak. Dianggap selesai masa-masa kelam itu ya. Oke, teman-teman kalau kuliahnya S2-nya, insya Allah semuanya S2-nya, masuknya ke ekonomi gitu ya. Ogi kan anak IPS nanti. S2-nya ekonomi yang lagi. Ekonominya di London School of Economics gitu ya. Kalau nggak di Berkeley, di California sama kayak Bu Sri Mulyani. Nah, ketemunya kayak gini tapi Gi. Ketemunya cacing-cacing sama turunan kayak gini. Ya, karena kita begini. Turunan P terhadap U, gitu ya. Karena P di sini adalah P pangkat U, maka dia sama dengan bilangan tersebut. Nah, saya nggak tahu deh nih cara pembuktiannya. Pokoknya kalau di buku matematik itu udah ada bagian kotak tersendiri yang menyatakan bahwa kalau DP per E pangkat X gitu ya, P sama dengan E pangkat X, maka DP per DX sama dengan E pangkat X. Sama. Terima aja. Oke. Sedangkan DU per DX, U-nya adalah ini, maka dia adalah beta 1. Jadi ini udah hasilnya nih. Jadi D ln P, tadi kita cari, per DX1 sama dengan E pangkat U dikali beta 1. Ingat tadi E pangkat U itu sama dengan price, maka kita balikin. Price dikali beta 1. Sorry. Oke, balik ke jawabannya. Oke, pembuktian doang. Nggak seru, Pak, katanya. Ya udah, nggak seru kita agem aja. Ya, oke. Oke. Emang ini kita perlu pelajarin, Pak. Sebenarnya ketika saya mulai belajar ekonomi di S2 juga saya kaget. Kok ekonomi kayak gini ya? Ya ternyata memang beberapa keputusan, bahkan dalam penghitungan SDA pun ternyata masih menggunakan konsep matematis yang mau nggak mau gitu ya. Sebelum kita menggunakan aplikasi buat anak secara akademisi ya harus dipelajari. Oke, tapi tenang. Ini nggak keluar di UTS sama UAS. Saya marahin daripada sekolahnya. Kalau buktikan bahwa wassalam. Tulis aja Gi, mohon maaf Pak. Gitu. Tulis saya minta maaf. Nah itu saya maafin lah. Ya. Wassalam itu keluar Gi. Oke, kita balik ke PowerPoint. Oke, kita sudah melihat tadi bahwa untuk implicit price-nya itu menggunakan persamaan ini, ya, dan beta 1 menandakan persentase perubahan dari harga berapa jika X1 berubah. Misalnya X1-nya berubah, kualitasnya naik jadi 4, maka price pun adalah caranya gimana? Melihat koefisien dikali harga. Segampang itu interpretasinya sebenarnya. Oke, misalnya kita punya rumusnya gitu ya, ln price sama dengan alpha, misalnya per 0,1 dikali X1. Oke, 0,1 di sini adalah beta. Oke, beta di sini. Nah, kita bisa menginterpretasikan bahwa kalau misalnya ini kualitas udara itu naik sebanyak 1 satuan, oke, maka harga itu naik 0,1%.
semacam itu. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita punya studi kasus supaya yang tadi itu bisa diterjemahkan dalam bentuk angka yang lebih konkret. Oke, teman-teman sudah saya bagikan tadi ada 2 file Excel, yang satu yang masih kosongan, yang satu yang udah ada jawabannya. Oke, jadi teman-teman udah tahu jawabannya. Perumus-rumusnya pun ada di situ semuanya. Oke, itu intinya ya nggak? Nah, Jeris. Itu intinya, ya. Dia tahu banget toh bahwa yang penting ada kunci jawabannya, Pak. Oke, jadi kunci jawabannya udah ada, kosongannya udah ada. Kita coba latihan pakai yang kosongan, ya. Tapi teman-teman udah tahu jawaban. Oke, siapa nih yang bisa bantu saya untuk share screen file Excel-nya? Yuk. Ada? Saya, Pak. Oke, siapa tuh? Saya. Oh, Mbak Ayu. Oke, silakan. Oke, boleh. Di share screen, nanti sambil kita lihat, gitu ya, petunjuk yang diberikan oleh si PowerPoint, ya. Sebelum Mbak Ayu, sebentar, saya menyampaikan gini. Apa yang harus dilakukan? Ya, caranya mirip-mirip dengan kemarin TCM. Pertama, kita mesti mengestimasi, gitu ya, price function. Fungsi dari X1, X2, X3. Oke. Setelah kita tahu rumus ini, nanti kita cari implicit marginal price-nya. Dapat dari mana? Yang tadi. Yang ada DP per DX. Tergantung dari jenis persamaan yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian menggunakan, wah susah nih bahasanya, implicit inverse demand function. Nah, nantilah kita lihat. Apa itu implicit inverse demand function? Nanti di Excel tinggal kita plot ke dalam grafik, nanti kelihatan maksudnya apa. Kemudian kita gunakan untuk mengkalkulasi consumer surplus. Mengkalkulasi loh teman-teman ya, bukan value. Oke, siap lanjut kalau gitu ya. Oke, silakan Mbak Ayu, nanti saya kasih kewenangan untuk. Oke, silakan. Yang dibuka yang udah diisi atau belum ya, Pak? Yang belum. Sorry, udah ya. Oke, sekarang kita ikutin perintahnya. Yap, saya bacain. Itu jumlah ops di, saya izin mengannotate. Ini adalah jumlah observasi. Ini harga rumah. Oke. Ini adalah number of room. Oke. Sedangkan INDP atau independent, mungkin kepanjangan, ini adalah untuk melihat, ini juga variabel damin, isinya 0 atau 1 doang. Untuk melihat 0 itu kalau dia rumahnya itu berhimpit, kayak kebanyakan rumah di Indonesia mungkin. Sedangkan kasih poin 1, dikasih angka 1 jika rumahnya itu punya jarak antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Oke, detached house. Oke. Kemudian ada distance gitu ya, distan gitu ya, maksudnya kuliah di stan. Yang maksud distance itu merupakan jarak ke kota, ke pusat kota. Murder ini untuk melihat keamanan lingkungan, dilihat dari jumlah kejahatan per populasi kalau nggak salah.
Kemudian ada juga broadleaf. Nah, ini mungkin variabel ekonomi lingkungan kita. Ini merupakan jumlah wilayah dari rumah yang ditutupi oleh pohon broadleaf. Oke, broadleaf itu jenis daun yang lebar-lebar, gitu ya, yang jika berdiri itu membuat bawahnya jadi teduh. Nah, ini mungkin nih unsur artnya di sini. Siapa yang bisa nilai? Wah, susah nih ya. Menentukan coverage dari suatu pohon terhadap masing-masing rumah. Oke, dan ini ditentukan dalam bentuk persentase. Berarti kalau duanya itu 2%, hanya 2% dari rumah yang tertutupi oleh broadleaf. Ke bawah ini 30%, 18%, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk red hoe ini adalah income, seingat saya, income, nanti kita lihat. Sedangkan untuk komponen ini adalah jumlah keluarga. Oke, sip. Pertama, Mbak Ayu, kita diminta untuk merubah angka-angka di kolom B, C, E, F, G, H, I ke dalam bentuk logaritma natural. Caranya gampang, tinggal sama dengan ln, ya. Sama dengan ln. Oke. Oke, sip, dalam kurung ke kolom B7 berarti. Karena ini adalah ln dari price. Oke. Lakukan hal yang sama untuk semua variabel kecuali yang INDP. Yang INDP di sini jangan dibuat ln, karena ini merupakan variabel dummy. Tinggal di copy aja sampai samping. Oke. Untuk ln yang kolom T itu kosongin dulu aja. Itu kosongin aja. Nanti itu setelah pengerjaan di sheet keempat kalau nggak salah. Sip. Nah, untuk kolom N itu cukup diisi sama persis dengan yang di kolom D. Jadi sama dengan kolom D aja. Oke, kenapa perlu dibentuk logaritmakan? Apa sih bedanya? Untuk melihat bedanya dalam bentuk visual, Mbak Ayu bisa coba tolong di blok itu yang kolom price X di kolom B. Yap, itu di blok sampai bawah. Nanti kita insert insert chart maksud saya. Dah, terus insert cari histogram. Ada nggak histogram? Bentar Pak, not responding. Oke, nggak masalah. Yang Histogram ada nggak? Nah, ya histogram. Klik aja. Yap. yang ini Pak. Yang kiri aja. Yang kiri aja. Oke. Ini adalah tampilannya, gitu ya. Bisa digeser ke kiri sedikit biar nggak tabrakan sama
kurva yang kedua yang mau kita bikin. Oke. Oke, ini kalau kita gambarin mungkin kurva jadi seperti ini kali ya. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk kolom learn price X tadi, Mbak. Ayo. Sip. Maaf Pak. Ini. Oke. No worries. Aduh. Oke, setelah dibuat dalam bentuk normal, dalam bentuk learn, terlihat bahwa bentuknya jadi lebih normal. Oke, kenapa normal itu penting dalam konsep regresi? Data yang sifatnya atau berbentuk normal itu lebih disukai karena memenuhi beberapa asumsi-asumsi untuk regression. Kira-kira seperti itu ya, buat teman-teman nanti yang pakai regresi, ini nih bedanya data biasa sama data sudah di vlog tadi dipakai. Oke, sip, lanjut. Berikutnya, instruksi berikutnya, Mbak Yu. Ups. Ubah data menjadi fungsi logaritma sudah. Berikutnya adalah lakukan analisis regresi. Oke, berarti sekarang kita masuk ke data, di regresi antara logaritma price sampai ke logaritma broadleaf, sampai ke kolom Q. Yap, data dulu. Data. Yang ini Pak. Bukan, klik data aja. Klik data, sorry. Klik data yang ini. Oh. Data analysis, regression, kayak kemarin. Oke, Pak. Yep. Y-nya adalah learn price X. Jadi mulai dari kolom L6 sampai bawah, di blok. Oke, sedangkan X range-nya dari mulai number of room sampai broadleaf. Sampai satu lagi? Nggak usah, red house nggak usah. Oke, sip. Red hole itu saya nggak tahu apa maksudnya. Oke, sip. Terusin. Oke, labelnya dicentang, jangan lupa. Labels. Terus output range-nya sudah disediakan di halaman berikutnya sebenarnya. Diklik aja yang tanda panahnya, taruh di regresi fungsi harga itu. Bisa nggak diklik? Nah, taruh aja di kolom K1 itu atau L1. Itu diklik aja di situ. Nanti tinggal dihapus sisanya. Klik aja di sini. Nah, ayo, oke, sip. Enter. Sudah? Oke. Sip. Nah, ada beberapa informasi yang, bukan beberapa, satu aja deh.
Yang terpenting adalah kita mendapatkan koefisien untuk variabel yang mau kita teliti. Yaitu apa? Broadleaf. Oke, sip. Dari sini kita bisa bikin persamaan. Oke, setumpang nulis di sini kita bilang bahwa learn price gitu ya, itu sama dengan alpha. Alpha itu intercept ini, gitu ya, ditambah 0,5 dari learn number, kemudian 0,13 in DP, ya, dan seterusnya sampai ditambah 0,16 learn broadleaf. Oke, ini adalah instruksi yang keempat, membuat estimasi fungsi harga rumah untuk different levels of environmental good. Nah, ini adalah fungsinya. Sorry. Oke, langkah kita disuruh untuk menghitung, lihat di implicit price, implicit 4, implicit price, itu ada hubungan antara price X sama broadleaf. Oke, sekarang kita diminta untuk menghitung berapa harga implisit dari broad L. Gimana caranya tadi? Ada yang masih ingat? Itu adalah turunan tadi ya, Pak. Oke, siap. Nah, tapi karena sekarang kita menggunakan konsepnya learn P sama dengan plus B5 mungkin learn broad L, maka kalau tadi kita pakai learn turunan dari learn P dibagi X gitu ya, sekarang kita harus learn atau learn broad L. Aduh, jelek banget sih. Dibagi learn broad L. Berapa hasilnya? Menggunakan cara yang sama, maka itu nanti hasilnya adalah price dikali beta dibagi broadleaf. Oke, nah, tapi perlu dijabarkan? Dapat dari mananya? Boleh, Pak. Oke, saya berharap jawabannya nggak perlu sebenarnya tadi. Oke, tolong saya dikasih halaman sheet baru, Mbak Ayu. Kita kerjain di sini aja ya. Saya numpang ya. Berarti di sini ada learn P, learn broad L. Ingat tadi bahwa learn P sama dengan learn broad L. Berarti P itu sama dengan E pangkat. Sebentar. Sebentar ya. Oke, sip. Oke, dengan konsep yang sama, learn P sama dengan maka nanti di sini adalah E sama dengan beta 1 dikali, sorry ini salah nih, sama ini.
ln P sama dengan beta ln broadleaf. Jadi berarti di sini E pangkat beta dikali ln broadleaf. Oke, sampai sini ada yang sama ya? Ini sama dengan E pangkat U, di mana U sama dengan beta dikali ln PL. Oke? Oke, lanjutkan Pak. Nah, berarti kita di sini punya bahwa P itu sama dengan E pangkat beta dan L. Jika kita mau cari dP per dBl, oke, kita bisa cari dP per du, du per dBl. dP per du-nya berapa? Ini samain. Kita mau menurunkan ini terhadap U, maka jawabannya adalah angka yang sama. Oke. Sekarang du per bl. Ingat nggak kalau ada turunan seperti ini, maka jawabnya adalah A aksen B plus A B aksen gitu dulu kalau zaman SMA. Saya nggak pakai SMA, Pak. Jadi saya nggak tahu. Itu ya, kira-kira ya. Kita nggak bisa terlalu dalam masuk ke ranah sini gitu ya. Maka nanti dia akan dikali dengan A aksennya ini adalah A, ini adalah B gitu ya. Berarti nanti di sini beta dikali 1 per BL ditambah A-nya. A-nya itu adalah berarti, maksud ini kalau A, ini saya balikin jadi. Kalau A aksen berarti dia di sini 0. Klik saya. 0 dikali ln BL ditambah A-nya beta, B aksennya adalah 1 per broadleaf. Oke, saya nanti hasilnya tinggal pangkat U dikali B dikali 1 per broadleaf. Di mana EU ini sama dengan price, maka tinggal price dikali beta dibagi broadleaf. Yeay. Gimana cara mengertinya, Pak? Saya juga nggak tahu gimana cara supaya teman-teman mengerti. Ya. English kita sudah membuktikan bahwa turunan dari persamaan ini, itu hasilnya adalah. Perhatikan bahwa di slide itu tertulisnya adalah koefisien dibagi price dikali broadleaf. Itu kurang tepat menurut saya, apalagi dikasih tanda kurung. Karena berbeda hasil dengan ini. Kalau di Excel ditulisnya adalah koefisien dibagi BL dikali price gitu ya. Itu nanti hasilnya bisa benar nih, bisa sama ini. Kenapa? Karena di Excel itu dikerjakan yang depan dulu, baru dikalikan dengan price. Tapi kalau tanda kurung seperti ini, sebagaimana di PowerPoint, menurut saya kurang tepat. Tapi tinggalkanlah aljabar ini karena nanti nggak ditanyain di ujian. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Tapi saya sudah membuktikan gitu ya bahwa, kembali ke slide 4, Mbak Ayu, bahwa untuk mencari gitu ya, untuk mencari yang kolom D itu adalah beta dikali price dibagi broad L. Betanya berarti mesti disalin dulu tuh. Betanya disalin dari halaman sebelumnya, Mbak, dari regresi. Yang tadi 0, sekian tadi itu. Nah, yaitu 0, berapa tuh? Copy. Nah, berarti caranya adalah dalam kurung tadi beta yaitu koefisien dikali price dibagi broadleaf. Nah, kira-kira segitulah. Apa nih bedanya implicit price sama price doang? Sekarang kita cari hubungan antara broad
leaf sama price. Coba di kolom B, mulai dari sini nih, ini di copy taruh di sebelah sini, Pak, supaya kita bisa bikin grafik dengan lebih mudah. Ya, oke. Sekarang di copy yang bagian broadleaf-nya, bukan di copy, di blok, sorry, bukan di copy, sorry, di blok dari sini sampai bawah, bukan bagian kolom C-nya, yang bagian kolom C-nya yang di blok. Ya, kita mau buat grafik ini sama ini. Oke, di blok, sama terus pencet kontrol dulu, pencet kontrol terus di blok yang kolom E-nya. Bisa nggak? Nyambung nggak? Mas, kalau saya masih kedengeran teman-teman? Masih, Pak. Oh iya, oke, oke. Sip, sip. Yuk, sebelum break. Bisa? Nah, habis di copy, klik insert. Insert, pilih yang scatter. Oke. Ah ya, pilih yang itu aja. Oke, sip. Ini adalah hubungan antara broadleaf sama price. Kita lihat kalau kita gambar dengan trennya, maka seakan-akan seperti ini. Seakan-akan. Oke. Tapi kita nggak bisa nih. Kenapa menggunakan grafik ini? Kenapa? Karena kita akan menghitung consumer surplus, yaitu wilayah di bawah ini. Ya nggak? Impossible. Nggak mungkin seperti ini. Maka kita harus menggunakan, kalau bahasa di slide itu adalah inverse demand dari implicit price-nya. Caranya gimana? Bikinin yang sama, tapi kali ini kita akan menghubungkan antara si broadleaf dengan implicit. Oke, saya hapus dulu. Gimana tadi, Pak? Ini, yang ini dengan ini di blok dua kolomnya di blok sampai bawah, digunakan insert grafik scatter lagi. Oke, insert scatter. Nah, oke. Sekarang kita jadi bisa lebih lihat, oh sekarang bentuknya sudah seperti kurva demand. Kira-kira seperti ini. Yang mau kita hitung, itu adalah titik-titik di bawah kurva. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kan tapi ini berhubungan antara si broadleaf sama implicit price. Ya enggak? Supaya mendapatkan persamaan yang lebih menyeluruh, bukan cuma bivariate aja, nanti kita akan meregresi lagi antara si implicit price, okay, dengan yang ada data di sheet 1. Nah, tapi karena azan, dan kayaknya saya perlu istirahat, kita break sampai jam 12.15 ya. Oke, teman-teman? Nanti kita lanjut lagi. Oke, Pak. Oke, kita lanjut lagi dengan Excel ini. Oke, saya tulis sebentar. Oke. Kita lagi.
Oke, terakhir sampai sini tadi ya. Berarti kita tinggal regresi dari implicit price dengan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan. Jadi kolom di angka-angka di kolom D ini, kolom D itu di copy ke sheet yang pertama. Sorry, berarti sheet yang olah data. Oke, dibuat dalam bentuk LN-nya. Sorry, supaya gampang, supaya nggak 2 kali kerja, langsung aja nih di kolom T7, langsung aja di kolom T7 sama dengan LN dari tadi yang sheet ke-5, sheet ke-4 maksud saya, kolom D. Nah, ya situ. Enter. Oke, langsung di sort ke bawah. Nah, dari sini regresi antara implicit price di kolom T terhadap broadleaf, red hoe, dan juga komponen. Lagi, klik data. Oke, regression, oke. Klik. Berarti di kolom IMPLT itu. Bukan, sorry, bukan price-nya, tapi implicit price yang di kolom T, ya. Mungkin agak lag di tempat saya terlihatnya, sorry. Untuk yang X-nya, Pak? X-nya berarti dari mulai broadleaf, dari kolom Q sampai kolom S. Oke, taruh di sheet ke-5 tuh. Ya, sheet ke-5. Oke, sekarang kita sudah dapat regresi dari implicit price terhadap, jadi kalau mau digambarkan, pinjam sebentar, kan nanti sebenarnya grafiknya sama, masih seperti ini, gitu ya. Hanya sekali lagi sekarang ini sudah mewakili ada beberapa variabel lain. Oke, sekarang tugas kita adalah kita mau mencari titik-titik yang ada di dalam sini. Oke, yang kita sebut dengan kemarin consumer surplus. Caranya gimana? Caranya adalah mengintegralkan, ya nggak, kurva yang tadi, kurva permintaan ini. Kita integralkan. Oke, karena sekarang bentuk persamaannya sudah jauh lebih rumit, gitu ya. Ini kalau kita bentuk dalam bentuk eksponensial, gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa ini implicit price itu sama dengan E pangkat koefisien, gitu ya, dikali si broadleaf pangkat beta dan seterusnya sampai ketemu L komponen. Oke, which is kalau kita jelaskan aljabarnya text time dan mungkin manfaatnya sedikit. Oke, sekarang kita pindah ke sheet berikutnya, Bayu. Nah, oke. Sekarang kita lihat dari contoh kasusnya. Oke. Sekarang, tadi kan saya bilang, broadleaf ini dalam bentuk persentase. Nah, sekarang kita mengukur apakah gitu ya, pemerintah worth it untuk
melaksanakan peningkatan sebesar 10% dari broadleaf coverage. Pemerintah itu begini, pemerintah mau meningkatkan 10% dari coverage dari pohon broadleaf yang ada sekarang. Sehingga kolom C itu cukup B ditambah 10. Karena saat ini untuk observasi nomor 1 itu coverage-nya 2%. Observasi nomor 2, 4%. Dan seterusnya sampai observasi ke-30. Itu tinggal diterusin aja. Sampai ke observasi ke-30. Bismillah. Nah, sip. Oke, nah consumer surplus itu tadi tuh integral dari rumus permintaan yang sudah kita cari tadi. Nah, untuk memudahkan gitu ya, karena nanti jadi panjang urusannya kalau kita buka satu-satu, tinggal di copy aja, Mbak Ayu. Jadi rumus di sini ya, Mbak Ayu saya minta tolong untuk membuka dari, oke ini copy dulu boleh, sip, di copy masing-masing. Di copy semua juga bisa kayaknya. Oke, udah bener ya. Nah, sekarang untuk mengisi rumus di sini, Mbak Ayu terpaksa saya minta untuk membuka file yang sudah with answers, gitu ya. Terus tuliskan di sini nih. Copy paste aja. Oke, copy paste aja rumusnya. Terus taruh di yang tadi. Paling kita perlu menyesuaikan nama kolomnya aja, apa? Nomor selnya. Oke, banyak nih yang disesuaikan nih. Yang pertama, ini eksponen ini kali I6 berarti. Ini eksponen dikali 6. Oke, kemudian D6 itu adalah uplim dikali, berarti dia tambah dikali pangkatnya apa? Koefisiennya broadleaf. Oke. Kemudian untuk yang yang red hoe gitu ya. Red hoe itu berarti dia dikali intercept dari red hoe juga disesuaikan. Oke. Dikali 1/1 ditambah koefisien dari broadleaf. Oke, dikali kemudian uplim lagi ya di kolom C dikali dengan koefisien dari broadleaf juga. Berarti 7 ya. C7 ini C7 ya dikali koefisien dari broadleaf juga yang ini. Oke, terakhir adalah koefisien dari dikurang koefisien dari broadleaf dikali 1 pangkat koefisien broadleaf juga. I7, oke, sip. Oke, udah sama nih. Ini I2. Ini bukan I2 nih. Ini bukan I2, tapi ini intercept berarti yang ini. I6 berarti. I6, D7 kali red house, E7 kali compound. Oke, kemudian kali broadleaf. Oke, sip. Coba di enter hasilnya gimana. Sip, di blok sampai bawah. Bentar, saya coba cek dulu hasilnya. Sama lah.
Oke, lihat paling bawah. Dibuat average-nya. Sama dengan average dari semua consumer surplus. Oke, sip. Tinggal interpretasi teman-teman. Bagaimana menginterpretasi angka $11.220 ini? Oke. Maka tugas penilai itu di mana? Tugas penilai menyatakan bahwa, gitu ya, secara rata-rata penambahan 10% dari broadleaf coverage itu akan menambah benefit buat si pemilik rumah sebanyak $11.220. Oke, yang mungkin satu adalah menambah harga dari properti tersebut. Untuk kepentingan proyek, maka proyek tersebut akan bilang gini, jika proyek tersebut menghabiskan lebih dari $11.220 per rumah, maka proyek tersebut tidak perlu diteruskan. Oke, tapi kalau proyek tersebut cost-nya adalah secara rata-rata itu di bawah $11.222 per rumah, 11.220 per rumah, maka proyek tersebut pantas untuk dijalankan. Kenapa? Karena cost-nya lebih kecil daripada benefit yang diperoleh oleh masyarakat. O3. Banyak, cuma sampai situ doang. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau diobrolin? Nggak ada? Jadi kalau kayak gini, penghitungan atau penilaian ya teman-teman? Saya balikin lagi. Ini penghitungan atau penilaian? Nggak ada ide, Pak. Jam 2 udah mau pulang. Oke. Sip deh kalau gitu deh. Mbak Ayu, makasih sudah dibantu, sudah menjadi asisten buat saya untuk menyampaikan nih, ya, cara simulasi menggunakan hedonic pricing. Ini applicable nggak sih Pak buat PNS gitu ya? Ya, applicable aja, ya. Misal teman-teman adalah penilai di salah satu instansi pemerintah, kemudian diminta untuk mengevaluasi salah satu proyek di bidang lingkungan, ya teman-teman tinggal cari berapa sih consumer surplus yang dihasilkan jika proyek tersebut dilakukan. Itu tinggal bandingin nih, benefit sama cost gedean mana. Kalau gedean cost, ya ngapain dilakukan? Ya, tapi kalau ada benefit, selisih dari benefit terhadap cost, ya berarti proyek tersebut worth it untuk dijalankan. Oke, kalau gitu selamat berlibur teman-teman. Kita ketemu lagi berarti nanti habis tahun baru apa? Habis lebaran maksud saya. Nanti Mas Ogi tolong diingetin ya habis liburan ya. Takutnya saya libur 12, lupa gitu. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan ke-6, kita ngomongin apa ya, benefit transfer kalau nggak salah. Sip. Ada yang mau diobrolin? Oh iya benar. Oke. Wah, mantap ya Ogi ini. Cocok jadi asdos. Oke, kita foto dulu ya. 1. Ada mau keluar? Oh ada. Ya saya tungguin. Oke, Dewa, kacamatanya bagus Pak. 1, 2, 3. Padahal nggak beli ya Pak, tapi bagus katanya Pak. Bentar.